Sidimpuan memiliki visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan antropo-ekosentris dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sedempuan dengan NIM 2521100821 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Swasta Dharma Utama pada kelas 10 dengan materi menghindari sifat tercela berfoya-foya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan? Dapat MBGI? Apa coba MBGI? Gratis dari ibu. Iyalah, makan bergizi gratis dari ibu. Untuk siang udah bontot? Udah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya kita membacakan surah Al-Fatihahnya. Tadahkan tangannya lagi, baca surah Al-Fatihah 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ada yang mau jadi dirijen, boleh maju ke depan. Nabila. Seluruhnya siswa dan siswi diharapkan untuk berdiri. Pusaka abadi dan jaya, Indonesia sudah buka selalu puja-puja bangsa di sana tempat dari mereka dibuai dibesarkan dunia, tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata. Coba lihat temannya, ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Oh, 2 orang. Semoga temannya dalam keadaan sehat, bisa tetap sekolah ya. Alhamdulillah. Yang lain tetap sehat terus, tetap bisa sekolah dan menggapai cita-citanya. Amin. Lihat lagi. Adakah sampah? Coba lihat di bawah, ada sampah nggak? Oh, tidak. Sudah bersih ya? Sudah bersih. Motivasi hari ini yaitu ingat ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka baginya jihad fi sabilillah. Ayo terus berjuang untuk selalu belajar menuntut ilmu, maka senantiasa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua ya. Nah, menuntut ilmu itu adalah fardu wajib ain ya. Wajib ain yang harus terus-terus untuk menggali ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berfoya-foya, Ibu akan bertanya. Pernahkah kalian membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Pernah? Pernah. Apa itu contohnya? Coba siapa yang mau menjawab? Mbak Rizka? Baju. Berapa rupanya yang dibeli bajunya, nak? 1, 2. 2 apa 1? 2. Yang dibutuhkan 1. Terlalu berlebihan. Ada lagi? Siapa? Iya, nyambung itu. Iya. Ya, berarti yang dibeli jilbabnya seharusnya yang dibutuhkan warna hitam, yang dibeli yang lain. Oke, good. Ada lagi? Yang cowok ini? Ada yang
tidak sesuai dengan kebutuhannya tapi dibeli dengan secara berlebihan? Nggak ada? Berarti udah sesuai kebutuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat berfoya-foya. Ingat ya, berfoya-foya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berfoya-foya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif dari sifat berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh sikap menghindari sifat tercela dari berfoya-foya. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan refleksi pribadi terkait penerapan hidup sederhana dan ikhlas. Dah, anak-anak selanjutnya, ayo amati gambar. Dah, amati gambar. Gambar pertama, ayo. Tentang apakah itu? Ada yang bisa? Menghambur-hamburkan uang, Sipa, bagus. Pamer, Rizka. Ada lagi? Apa bilang? Sombong. Ada lagi, sayang? Tadi Sipa bilang menghambur-hamburkan uang. Rizka bilang pamer. Nabila sombong. Sombong itu ya? Iyalah. Tengok uangnya aja disebar-sebar. Iya, bagus. Yang kedua, gambarnya tentang apa itu? Gambarnya tentang apa itu? Ada? Fakir miskin, ya, karena rumahnya iya, rumahnya hampir roboh ya kan. Terus ada lagi, dia sampai nggak mau kan tidur di dalam rumahnya, dia tidur di luar, ya Masya Allah sekali. Itu rumah siapa itu? Rumah dia ya kan. Itu nenek-nenek? Nenek-nenek kah? Kakek-kakek. Iya. Ini adalah ini bisa kita amati karena kalau kita berfoya-foya, ujungnya nanti hidupnya susah, sengsara ya kan. Ada yang bisa memberikan contoh selain ini? Contohnya misalnya, selain hidup berfoya-foya, yang suka nongkrong-nongkrong di kafe itu termasuk contoh tidak? Iya, siapa itu yang sering nongkrong-nongkrong di kafe? Itu berfoya-foya tidak? Foya-foya, termasuk ya kan? Iya, anak muda sekarang itu sering kali Bu lihat duduk, ngabis-ngabiskan waktu, main handphone, makan dan minum. Tiap hari dilakukan? Enggak? Apa Rian? Kalau ada duit dia. Jangan. Itu adalah hal yang berfoya-foya. Kebutuhan itu dilakukan hanya untuk sesuai ya manfaatnya, yang ada manfaatnya. Oke, ini dia makna dari berfoya-foya. Ya, berfoya-foya itu adalah perilaku hidup berlebihan dalam menggunakan harta, waktu, atau kesempatan hanya untuk Masya Allah ya, berfoya-foya hidup yang berlebihan dalam menggunakan harta. Manusia jika dikasih kenikmatan harta, dia akan lupa sama akhirat ya kan. Terus apalagi manusia diberikan waktu luang, seperti yang Ibu bilang tadi, nongkrong. Yang pertama menghambur-hamburkan, yang kedua waktu, ada lagi kesempatan untuk kegiatan yang lain jadi terbuang. Iya Pak ya? Ya, siapa itu?
Yang merasa-merasa aja. Ada yang merasa? Rian? Tidak? Oh iya, waktu kalian tuh hanya untuk hal-hal yang baik ya. Oke, baik anak-anak. Ada dalil yang mengatakan larangan untuk berfoya-foya. Siapa ini yang mau baca? Rafif? Silakan baca. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayyi'atin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Artinya, sungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Iya, Quran surah Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatu li rabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya para pemboros itu saudara sangat. Iya, yang suka boros-boros itulah temannya setan. Nih, mau itu berteman sama setan? Pratanda mau berteman sama setan, nak? Enggak ya. Ini Quran surah Al-Isra ayat 27. Kembali kita dampak negatif dari berfoya-foya. Yang pertama dampaknya kita akan lupa untuk beribadah. Ya, beribadah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya yang 5 waktu. 5 waktu aja bisa dilupain. Itu tadi, orang yang sudah dikasih kenikmatan, waktu, dan kesehatan, orang tersebut akan lupa yang namanya beribadah, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya, jangan sampai anak-anak lalai dengan yang namanya ibadah. Ya, rajin-rajinan lu untuk beristighfar, jangan tinggalkan 5 waktunya. Sholatlah dengan ikhlas. Yang kedua apa dampaknya, nak? Membuat seseorang tidak peduli terhadap sama yang membutuhkan. Ada pertanyaan, sudahkah kamu melakukan kebaikan hari ini? Kalau kamu nggak peduli, hari ini ada nggak yang melakukan kebaikan? Apa yang sudah kamu lakukan? Kebaikan apa? Membantu, berarti masih peduli dengan membantunya apa, Reno? Ya, cipiring. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki? Kebaikan apa tadi pagi yang sudah kalian lakukan? Tadi Reno bilang bantu orang tua. Nanti kalau pulang sekolah membantu ayah, ya kan? Di mana? Di ladang. Rafif? Tadi pagi membantu apa? Oh. Yang melakukan kebaikan dengan ibadah tadi pagi? Ayo sholat subuh, jangan lupa qobliyah subuhnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sombong dan meremehkan orang lain. Ini dia, orang yang berfoya-foya, menunjukkan bahwasanya jati dirinya punya segalanya, dia akan tumbuh sifat yang tadi dibilang Rizka. Apa tadi Rizka bilang? Rizka apa? Pamer, terus sombong. Ya enggak? Orang yang ingin membeli segala sesuatunya yang tidak ada kebutuhan pasti ingin dilihat orang lain. Hebat dia. Ya kan? Sombong dan segala macamnya. Kesimpulan dari sifat foya-foya. Sifat foya-foya adalah sifat yang sangat amat tercela. Ya, yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kunci utamanya untuk menjauhi adalah hidup sederhana, hidup sesuai saja, meluruskan niat dan menjaga keikhlasan. Ya, ibadah harus ikhlas, semua lakukan dengan ikhlas.
Baik ya anak-anak, sekarang waktunya adalah tanya jawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Rizka lagi, ayo Rizka. Apa dampak dari sikap berfoya-foya? Ada yang bisa menjawab? Rafif? Ya, perubahan saya yaitu selain mengakibatkan stres karena terlilit uang, perilaku impulsif dan gaya hidup boros juga akan membuat kita selalu merasa kekurangan karena ketidakbijaksanaan yang kita laksanakan dalam mengeluarkan uang. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan Rizka sama Rafif. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Oh, Rasya. Silakan Rasya. Bagaimana caranya membedakan antara menikmati hidup dan foya-foya? Bagaimana caranya menikmati hidup dan foya-foya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya? Oh, Arsipa. Silakan berdiri Arsipa. Menikmati hidup berarti menghargai pengalaman dan barang-barang yang memberikan nilai. Sementara berfoya-foya adalah berfokus pada pemborosan yang berlebihan. Iya, menikmati hidup berarti memberikan nilai pada barang-barang yang memang yang harusnya bermanfaat. Sedangkan foya-foya ialah sikap yang berlebihan. Iya, bagus Rasya sama Arsifa. Kasih tepuk tangan dulu. Hebat anak-anak ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Angel. Boleh Angel. Apa yang dimaksud berfoya-foya? Apa yang dimaksud berfoya-foya? Ada yang menjawab? Oh, Retno. Foya-foya adalah tindakan atau menggunakan kekayaan secara berlebihan. Ya, bagus. Berfoya-foya ialah tindakan yang menghambur-hamburkan uang dan waktu dan kesempatan ya. Hebat sekali, Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan buat semuanya yang hari ini. Oke. Dah, hari ini kita akan main game. Mana handphonenya? Bawa handphone kan, Nak? Iya. Oke, keluarkan handphonenya. Kita main game melalui handphone. Ibu akan membagikan kode ya. Buka Google-nya. Lalu ketik di situ Quizy. Nanti enter kode. Enter kodenya 965102. Buat namanya ya. Rizka. Ada Angel. Ada Ilham. Ada Ian. Ada Muhammad Rasya. Ada Muhammad Dani. Ada Nabila. Rafif. Reno udah semua? Ada TB. Apa itu topinya TB? Arsipa. Ada Dila, ada Rizka. Sudah masuk semua? Pratanda? Belum? Sabar ya. Tunggu temannya. Sudah masuk semuanya? Ayo yang mau dikasih topi-topi. Iya, didandani pakai emoji itu ada yang warna merah. Ian, apalagi Rafif. Sudah, kita mulai ya pertanyaan.
Ready semuanya? Oke, kita start now. Lihat di situ, dibaca benar-benar pertanyaannya. Jawab sesuai dengan jawaban mana yang paling benar. Iya, bagus. Next ya. Masih satu pertanyaan lagi. Ya. Ayo. Jangan bingung-bingung. Sesuai sama yang sudah dipelajari. Oke, bagus. Lanjut. Next. Soal ketiga. Sudah siap? Ya. Menggema suaranya. Lanjut, soal selanjutnya. Rian enggak? Next, soal kelima. Lihat saja di HP-nya. Lagi. Soal keberapa ini? Ke-6. Lanjut soal ke-7. Mantap. 3 soal terakhir. Ini soal ke-8. Masih 10 orang yang jawab. Keren. 2 soal terakhir. 2 soal terakhir. Sebelas, 13, 14. Cuma last soal terakhir. Ayo. Soal terakhir.
Gimana perasaannya? Udah ngerjain? Ya. Kita lihat ini ya, siapa pemenangnya. Ayo, perhatikan di depan. Siapa ini yang pemenangnya dari Xiaonim? Iya, Ian. Iya, Ilham. Apa? Tasya. Good. Ya, good semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa hari ini. Ya. Kita sudah main game. Sudah kita lakukan semuanya. Ibu akan membagikan stick notes untuk menggambarkan perasaan kamu setelah kita belajar tentang tentang foya. Bagikan sayang. Gambarkan atau bisa kalian tuliskan pengalaman hari ini dalam pembelajaran hari ini. Tulis, boleh ditulis terus digambarkan. Iya, Kak Ati. Bagaimana perasaannya? Gambarkan perasaan kamu di stick note tersebut. Yang sudah selesai boleh ditempelkan stick note-nya ke depan. Yang sudah selesai boleh ditempelkan stick note-nya di papan tulis. Ayo. Bisa lewat? Ayo tempelkan stick note-nya. Iya. Arsifa apa di situ? Senang. Ya boleh. Ya nggak usah dikedekan. LDR. Udah Apri? Apri rajin, Bu. Apri rajin, ya boleh ditulis. Bisa 2, Bu, tambah aja. Iya, boleh. Apa ini? Banyak senang. Ada yang menuliskan amat-amat senang, happy banget. Senang karena banyak ilmu pengetahuan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Ibu bisa memberikan hanya sarangheo. Sarangheo ya. Oke, baik anak-anak. Ini Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ingat, berfoya-foya itu adalah perbuatan tak lain dan tak bukan hanya itu adalah sama dengan kita mendekatkan diri atau berteman dengan namanya setan. Karena kenapa? Tidak bisa mengelola atau mengelola keuangan kita sendiri, atau bisa dibilang kita menghambur-hamburkan uang, tidak kebutuhan yang tidak penting itu dibeli dengan percuma ya. Jadi untuk anak-anak ibu, hindarilah sikap untuk berfoya-foya yang akan menimbulkan jadi sikap sombong. Baik, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu tentang ria, ya. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan untuk ketemu di minggu depan. Harus lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.